Ya, jadi di perusahaan Allah ini, Bapak Ibu, di materi kali ini kita akan ngebahas tentang ada sebuah perusahaan, ya, ada sebuah perusahaan yang bernama perusahaan Allah. Nah, mungkin selama ini kita jadi pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini, malam yang mulia ini, di hari Jumat ini, Allah mempertemukan kita dalam kajian online Magnet Rezeki di Korwil, Sulam, Papua. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan Anda semua selalu mendapatkan kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Dr. Fikri Hamdi, pada kali ini yang akan menemani Anda malam hari ini untuk kita sama-sama belajar mengkaji suatu ilmu yang bernama Magnet Rezeki. Dan Magnet Rezeki ada 101 jurus. Mungkin di Korwil ini gitu ya, di kajian Korwil Sulam Papua, Anda sudah banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu sebelumnya, jurus-jurus sebelumnya. Nah, kali ini, malam hari ini, saya akan menambahkan satu jurus lagi yang insya Allah akan membuat Anda bisa menjadi pribadi magnet bagi rezeki. So, ini dia kajian online Magnet Rezeki di Korwil, di Korwil Sulam Papua. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak Ibu ya, Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Saya sapa-sapa dulu ya. Di sini ada yang dari Cikarang hadir. Waalaikumsalam. Saya seperti biasa ya, jawaban salamnya saya rapel semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagi yang barusan gabung silahkan langsung komen ya. Anda datang dari mana? Domisili di mana? Mudah-mudahan saya bisa sapa Anda ya. Kemudian ini dari Sinjai hadir. Kemudian dari Jogja hadir. Kemudian dari Medan hadir, kemudian dari Pasuruan, Masya Allah ya, kita kajiannya dari mana-mana ya, mancanegara. Belum, masih Nusantara. Kita belum ngelihat dari Malaysia ya. Biasanya dari Malaysia, Singapura ada ya. Ini Pangkep, Alhamdulillah hadir juga. Kemudian Serang, Banten, Alhamdulillah hadir juga. Kemudian dari Makassar, wah Makassar, wah. Yang dari Makassar insya Allah kita nanti Ahad ini ketemu ya, 2 hari lagi. Insya Allah kita ketemu di Masjid Kampus UNM ya, Masjid Kampus UNM. Insya Allah saya akan mengisi kajian di sana ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu yang daerah Makassar dan sekitarnya ya. Kemudian dari Tangerang hadir. Kemudian dari Makassar juga hadir Morowali Utara. Kemudian Bandar Lampung, Tenggarong, Kalimantan Timur ya, dari Tegal ya. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun ini kajian Korwil, koordinator wilayah Sulam Papua, Sulawesi, Maluku, Papua, tapi silahkan Anda dari mana-mana boleh ikut ya. Di sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Madiun, Bandar Lampung, Kalimantan Timur, Bogor ya. Jadi nggak apa-apa, silakan hadir ya. Jadi ini terbuka untuk umum bagi siapa saja Anda yang mau belajar. Kemudian ini dari Morowali, kemudian dari Bogor, Palu, Bima, Pekalongan, Masya Allah ya, Madiun, Parigi, Mamuju, Luwu Timur, rambut baru enggak, masih biasa aja. Kemudian Makassar hadir, kemudian Pinrang menyimak ya, Pinrang menyimak, Tulang Bawang, Lampung hadir, Tarakan hadir. Oke Bapak Ibu ya, Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa menjumpai Anda pada kajian di Korwil Sulam Papua ini ya. Mungkin saya sudah beberapa pekan ya nggak ngisi di Korwil, di kajian Korwil ya.
Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berkesempatan lagi untuk mengisi ya. Jadi supaya sengaja sebenarnya supaya nggak muka saya muncul terus gitu di Korwil Selam Papua ini, karena di Selam Papua ini CTMR itu bukan cuma saya ya, ada banyak juga. Jangan sampai nanti muka saya terus yang muncul ya. Jadi sengaja saya nggak muncul saya digantiin dulu gitu ya sama teman CTMR lain, teman-teman saya CTMR lain, dan baru kali ini saya muncul lagi ya. Baik Bapak Ibu, mari kita sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bacakan suratul Fatihah agar menambah keberkahan pada acara malam hari ini ya, pada acara kita malam hari ini. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perusahaan Allah ya. Nah, ini dia ya, tentang perusahaan Allah. Sebentar. Ya. Tentang perusahaan Allah ya. Maksudnya apa ya? Jadi di perusahaan Allah ini Bapak Ibu, di materi kali ini kita akan ngebahas tentang ada sebuah perusahaan ya. Ada sebuah perusahaan yang bernama perusahaan Allah. Nah, mungkin selama ini kita jadi pada malam hari ini ya, kita akan ngomongin ya, namanya juga magnet rezeki ya, kita ngomongin duit. Ya, kita ngomongin duit Bapak Ibu ya pada malam hari ini, karena yang kita bahas adalah sebuah perusahaan ya. Jadi Bapak Ibu, dalam jadi magnet rezeki ada 101 jurus. Salah satunya dari jurus itu adalah jurus perusahaan Allah. Nah, di jurus perusahaan Allah ini Bapak Ibu, kita berbicara tentang suatu perusahaan yang sangat menguntungkan buat kita ketika kita berinvestasi di sana ya. Ketika kita berinvestasi di sana ya, kalau misalkan di perusahaan biasa kan kita mau nggak Anda punya saham Bapak Ibu ya. Anda mau nggak Anda punya saham di sebuah perusahaan keren banget, perusahaan terkenal. Kan selama ini kita nggak bisa tanam saham gitu ya, tanam saham di perusahaan apalah gitu kan kita bukan orang besar juga gitu kan, modal kita modal biasa aja dan segala macam gitu ya. Nah, mau nggak Anda berinvestasi Bapak Ibu di sebuah perusahaan yang sangat luar biasa ya, walaupun Anda bukan siapa-siapa. Nah, perusahaan apa? Perusahaan Allah. Mas Fikri, serius nih hari ini ngomongin duit? Iya. Pada malam hari ini kita betul-betul ngomongin duit Bapak Ibu ya. Ya namanya juga magnet rezeki ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan bahas kok ngomongin duit sih di magnet rezeki, kok ngomongin duit di dalam kajian agama ya. Jadi Islam itu juga ngomongin duit Bapak Ibu. Islam itu ngomongin agama, Islam itu ngomongin harta juga ya. Islam itu ngomongin tentang pembagian, warisan dan segala macam. Jadi ya bukan Islam namanya kalau nggak ngurusin semua aspek dalam kehidupan kita gitu. Bukan Islam namanya kalau nggak ngurusin hal-hal yang mendasar bagi kehidupan kita gitu. Bukan Islam namanya kalau misalkan tidak membahas sesuatu yang dekat sama kita. Nah, yang dekat sama kita kan tentang uang, tentang duit gitu, tentang harta dan segala macam ya. Jadi nggak usah kaget ya kalau misalkan Islam tuh mau ngomongin duit, ngomongin harta gitu ya dan segala macam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang perusahaan Allah. Kalau misalkan kita Bapak Ibu, mungkin Anda di sini ada yang berbisnis gitu ya, ada yang menanam modal dan segala macam gitu ya. Kita tuh mengharapkan keuntungan pastinya ketika kita berinvestasi di sebuah perusahaan yang bernama perusahaan manusia, apapun itu. Jangankan berinvestasi, simpan uang saja gitu ya, simpan uang saja kita berharap itu bisa berlipat ganda, ya kan? Tapi ternyata keuntungannya tidak terlalu besar, ya. Keuntungannya tidaklah terlalu besar, tapi ternyata ada suatu keuntungan yang sangat besar ketika kita menanam modal kita, ketika kita menanam harta kita, menyimpan harta kita, menyimpan uang kita dalam sebuah perusahaan yang bernama perusahaan Allah, ya. Jadi kita akan bahas pada malam hari ini. Oke, siap-siap Bapak Ibu ya, kita akan ngomongin duit nih pada malam hari ini. Sebelum saya bahas tentang perusahaan Allah Bapak Ibu, kita bahas dulu tentang prinsip keuangan ketat. Ya, prinsip keuangan ketat. Ya. Nah, jadi dalam
Jadi, jadi prinsip keuangan ketat. Jadi gini Bapak Ibu ya, dalam prinsip keuangan ketat, harta yang dikeluarkan itu sudah bukan lagi milik kita. Ya, harta yang udah dikeluarkan itu bukan lagi milik kita. Itu dalam prinsip keuangan ketat. Loh kok begitu Mas Fikri? Iya, emang begitu hukumnya. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita mengeluarkan uang itu, maka kita udah nggak punya uang itu lagi, gitu. Kita udah nggak punya uang itu, kita udah nggak pegang uang itu. Kita hanya memiliki keimanan, kita hanya memiliki kepercayaan kepada mereka. Ya, contoh apa? Contoh pertama, nabung uang di bank. Ya, jadi ketika nabung uang di bank, ya, mohon maaf kalau misalkan ada suara iringan ya. Anak saya lagi nangis. Ya. Persis di samping studio, jadi suaranya masuk. Oke, jadi ketika kita nabung uang di bank Bapak Ibu, katakanlah Anda nabung uang 5 juta di bank. Nah pertanyaannya sekarang adalah, ketika Anda nabung uang 5 juta di bank, Anda masih punya uang nggak? Sebenarnya udah nggak punya uang. Anda itu udah nggak punya uang Bapak Ibu ketika nabung uang di bank. Loh kenapa begitu? Karena yang kita udah nggak pegang uang itu lagi gitu. Ketika kita simpan uang kita di bank, maka uang itu bukan lagi kita pegang. Iya kan? Udah bukan lagi kita pegang, tapi kita hanya memiliki kepercayaan kepada bank itu. Bank itu bisa dipercaya nggak? Ketika bank itu bisa dipercaya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak misalkan saldo. Ya kan, ketika kita ngasih uang 5 juta kita ke bank, simpan uang 5 juta di bank, maka semua akan berbentuk saldo. Udah bukan uang lagi, tapi berubah menjadi saldo. Sama aja kayak misalkan di GoPay gitu kan, di GoPay, di OVO, Dana, itu sebenarnya ketika kita simpan uang kita di sana, itu uangnya udah bukan lagi milik kita, berubah menjadi suatu kepercayaan, suatu keimanan. Iman itu kan percaya ya. Iman itu kan artinya percaya gitu ya. Jadi kita berubah menjadi kepercayaan ketika kita ketika kita simpan uang kita di GoPay gitu kan, di OVO, di Dana, maka berubah jadi angka. Ketika perusahaan itu bisa dipercaya, maka ketika kita mau gunakan, kayak misalkan contoh, saya isi di GoPay 500.000 gitu kan. Ketika saya naik Gojek, misalkan ketika saya naik Gojek, saya pakai GoPay, kemudian bisa tuh dipakai saldo saya di GoPay itu. Maka saya memegang kepercayaan dari si GoPay itu, dari si Gojek itu. Gojeknya bisa dipercaya, GoPay-nya bisa dipercaya, tapi intinya uang udah bukan lagi kita miliki. Begitu juga di bank. Kalau ternyata banknya nggak bisa dipercaya, maka uang kita hilang Bapak Ibu. Ada cukup banyak ya kasusnya muncul belakangan ini ketika uang nasabah hilang. Ya, uang nasabah hilang, ya wallahu alam apa yang terjadi di dalamnya. Tapi ya uang itu hilang gitu, padahal kita nyimpen uang di sana gitu ya. Itu prinsip keuangan ketat. Kenapa ketat? Supaya kita hati-hati ketika kita menyimpan uang kita di tempat lain yang bukan kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi harta yang dikeluarkan udah bukan lagi milik kita. Itu yang pertama, contohnya nabung di bank. Yang selanjutnya adalah ketika pinjamkan uang kita ke orang lain. Ketika kita meminjamkan uang kita ke orang lain. Nah, ini juga yang banyak kemudian Bapak Ibu ya. Ketika meminjamkan uang kemudian berharap uang itu kembali. Kalau uang itu kembali kepada Anda, berarti orang yang Anda pinjamkan bisa dipercaya gitu. Tapi ada begitu banyak kasus. Ya, ada begitu banyak kasus bahkan mungkin hampir setara gitu. Mungkin hampir setara kasusnya antara orang yang mengembalikan dengan orang yang tidak mengembalikan pinjamannya. Iya kan? Jadi ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain dan uang itu kembali kepada kita, maka orang itu bisa dipercaya. Tapi ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain dan ternyata uang itu gak kembali kepada kita, kita tagih dia yang lebih galak, ya kan? Kita tagih dia ngundur-ngundur waktu dan segala macam. Berarti orangnya bisa jadi tidak dipercaya gitu. Dan memang itu konsekuensi yang mesti kita pahami, ya, karena harta yang udah dikeluarkan bukan lagi milik kita. Ketika kembali, berarti orangnya bisa dipercaya. Udah gitu aja, ya. Jadi harta yang udah dikeluarkan bukan lagi milik kita. Sampai sini paham ya? Sampai sini mudah-mudahan paham. Jadi, hati-hati ketika Anda meminjamkan uang. Anda bisa nggak mengelola hati Anda? Kayak misalkan gini, ketika ada orang yang minjemin uang Anda, ada yang meminjam kepada Anda. Misalkan ada orang yang ngomong sama saya, Fik, bisa nggak saya minjem uang 2 juta? Nah, saya harus sudah mikir tuh. Ketika saya ngasih uang 2 juta, jangan berharap kembali gitu.
2 juta jangan berharap kembali. Ketika saya berharap kembali, maka akan banyak terjadi proses di sana. Ya, banyak proses, hati yang tidak nyaman, kemudian putus silaturahim, ya banyak. Banyak kejadian seperti itu karena hutang piutang, ya kan? Mungkin juga Anda merasakan hal yang sama. Ketika uang Anda nggak kembali, kemudian putus hubungan, putus silaturahim dan segala macam. Ya, jadi hati-hati ketika kita mau meminjamkan uang kepada orang lain. Anda bisa nggak mengelola hati Anda? Kalau Anda tidak bisa mengelola hati Anda dan mengikhlaskan 100%, maka jangan menganggap bahwa Anda meminjamkan. Yang ngasih aja misalkan, mohon maaf, saya nggak punya uang. Kalau 2 juta, kalau 200.000 mau nggak? Nggak usah balikin. Ini sedekah dari saya. Mudah-mudahan saya bisa ngebantu kamu gitu. Jadi 200.000 itu udah sedekah gitu, bukan meminjamkan gitu ya. Kalau kita tidak bisa memanage hati kita gitu ya. Kalau kita bisa memanage hati kita, ya silakan aja 2 juta dan jangan harap kembali. Oke ya. Waduh Mas Fikri, saya punya banyak piutang nih, gimana dong? Jadi saya mesti nggak boleh berharap kembali ya. Berharap sih boleh. Berharap mah sah-sah aja ya, karena yang pertama itu hak Anda, ya kan, itu hak Anda. Berharap boleh, sah-sah saja. Tapi ketika tidak dikembalikan, itu yang jadi persoalan. Ketika tidak dikembalikan, hati Anda bagaimana? Apakah hati Anda bisa menerima dengan lapang dada, atau justru malah memutus hubungan, malah memutus silaturahim gitu ya? Nah, itu babnya beda lagi ya. Babnya ketika memutus silaturahim itu ada di bab terumbu karang ya, di jurus terumbu karang. Sekarang kita berbicara tentang keuangan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kan tadi saya bilang gitu ya, bahwa ketika kita nggak punya uang, ketika kita keluarkan harta kita, disimpan di tempat lain, maka uang itu bukan lagi milik kita. Yang kita miliki bukan lagi uang, yang kita miliki bukan lagi harta, tapi kepercayaan atau iman itu sendiri ya. Nah, iman atau kepercayaan itu ada 3 ya. Iman itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu yakin ya. Ketika meyakini dalam pikiran. Contoh, saya kasih contoh kasusnya adalah ketika kita nabung uang di bank ya. Ketika kita nabung uang di bank. Ketika kita nabung uang di bank, kita memiliki kepercayaan sama bank. Berdasarkan apa? Ilmu yakin. Ya kan, ketika ilmu yakin, kita meyakini dalam pikiran bahwa uang ini pasti akan dikembalikan nanti sama bank sewaktu-waktu saya butuh. Sewaktu saya ngeluarin uang dari ATM, uangnya pasti keluar. Ilmu yakin gitu, meyakini dalam pikiran gitu ya. Ilmu yakin. Oke, itu level yang pertama. Level keimanan yang kedua adalah ainul yakin. Ya, apa contohnya? Ketika kita pas masukin ATM, ada saldo kita, nggak hilang. Ya, uang kita nggak hilang, ternyata saldonya masih ada gitu kan. Kita nabung uang 5 juta, ketika kita simpan uang 5 juta, pas saldo ATM tertulisnya ya memang betul 5 juta. Nah, di situ kita memiliki kepercayaan level 2, yaitu adalah ainul yakin, ya, melihat saldo rekening. Nah, kemudian menjadi level ketiga, menjadi level ketiga yaitu hakul yakin, kalau ketika kita pencet uang, katakanlah pencet uangnya 2 juta gitu ya. Keluar uang, pas kita hitung, ternyata 2 juta. Nah, maka level ketiga kita, kepercayaan kita, keimanan kita kepada bank itu, ya, keimanan kepada bank ya. Pokoknya gini. Kan level keimanan kan itu, level keimanan kan 3 ini gitu ya. Maksudnya kan iman tuh percaya sama bank gitu. Ya, bukan percaya bank itu Tuhan kita. Enggak, maksudnya kita percaya nggak sama ini bank gitu. Keimanan sama bank ya, maksudnya gitu ya, paham ya, maksud saya Anda paham ya. Oke. Ketika kita narik uang itu keluar, maka kita hakul yakin sama bank itu gitu. Oh, berarti bank ini bisa dipercaya gitu. Jadi di kesempatan selanjutnya, ketika kita simpan uang lagi kita di sana, ya kita nggak ada perasaan khawatir gitu, tidak ada perasaan worries lagi gitu, tidak ada perasaan takut kehilangan dan segala macam gitu ya. Itu kalau banknya bisa dipercaya. Nah, bagaimana jika simpan uangnya di bank abrakadabra? Jika simpan uang di bank abrakadabra, ya, katakanlah nama banknya abrakadabra gitu ya. Kan kalau bank yang bisa dipercaya apa sih? Bank Syariah Indonesia, BSI, kemudian Mandiri, kemudian BNI, BRI dan segala macam ya. Mungkin itu level
level keyakinan kita kepada mereka itu sampailah level ketiga gitu. Tapi bagaimana ketika kita simpan uangnya di bank abrakadabra 1 juta? Apakah uangnya masih ada gitu ya? Katakanlah bank baru buka kemarin gitu. Bank baru buka kemarin yang tidak ada reputasi. Nama banknya abrakadabra ya, karena sesuai namanya abrakadabra. Hilang. Nggak ada uangnya gitu. Ya akhirnya ketika kita berhenti di ilmu yakin, ya kita berhenti di ilmu yakin, nggak sampai kepada ainul yakin. Hakul yakin pun nggak dapat, ya ainul yakin, apalagi hakul yakin ya. Kalau ainul yakin pun nggak dapat, apalagi hakul yakin. Nah sekarang, ketika kita simpan uang di bank abrakadabra 1 juta dan bank ini belum bisa dipercaya, ya kita punya kuasa apa gitu? Kita punya kuasa apa untuk apa ya maksudnya, kita punya kuasa apa untuk meminta barang itu kembali, meminta harta kita kembali gitu? Udah nggak bisa gitu ya, udah nggak bisa, karena ya memang banknya belum bisa dipercaya. Lalu begitu juga yang terjadi pada manusia gitu. Terjadi pada manusia ada begitu banyak, ketika manusianya ya ternyata tidak amanah, kemudian uang kita nggak kembali, ya kita harus pakai yang ini gitu. Kita harus pakai prinsip keuangan ketat yang ini. Mana? Yang ini, yang di atas nih. Harta yang udah dikeluarkan sejatinya bukan lagi milik kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih ikhlas gitu ya. Supaya kita bisa lebih ikhlas bahwa oh iya gitu. Ya memang ketika uang kita nggak kembali, ya udah memang itu bukan uang kita lagi, bukan harta milik kita lagi gitu. Jadi itu prinsip keuangan ketat ya. Itu prinsip keuangan ketat. Nah, selanjutnya, sehingga ketika kita menyimpan uang kita di sana, ya, ketika kita menyimpan uang kita di sana, maaf sebentar, sepertinya ada yang harus saya perbaiki dulu, ya, sebentar kita bumper dulu sebentar. Ya. Bapak Ibu ya, mohon maaf tadi slide-nya ada ketidaktepatan sedikit ya, sehingga yang harusnya muncul di awal malah munculnya di terakhir ya. Oke, maaf nih. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita menitipkan uang kita di mereka, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Mohon maaf Bapak Ibu, itu kok katakan? Ya, katakan ya, apa yang kita katakan kepada mereka, akadnya seperti apa ya? Ketika kita ngasih uang kita ke mereka gitu kan, kita bilang hati-hati ya, jagain uang saya ya, jangan sampai, ya kurang lebih begitulah ya, kurang lebih begitu. Jagain uang saya ya, jangan sampai hilang ya. Pokoknya ketika saya butuh harus kembali itu uang gitu kan. Itu yang kita katakan ya, walaupun bukan literally begitu ya, walaupun enggak begitu juga, tapi maknanya kurang lebih sama lah. Akadnya tuh gitu, saya simpan, mudah-mudahan uang ini bisa kembali gitu kan. Nanti gak ganti ya tanggal pokoknya kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita nyimpan uang kita di bank, maka akad itu yang ada, akad itu yang terjadi. Nah, kemudian ketika uang kita sampai di bank, ya kan? Ketika uang kita sampai di bank, kita tuh kayak nyekek bank gitu, kayak mencekik bank. Awas lu, kalau kan gitu ya, awas ya kalau misalkan uang saya hilang, saya tuntut, saya lapor, saya punya pengacara gitu kan. Ya kalau misalkan uangnya 1 juta kayaknya nggak segitunya ya. Tapi bagaimana ketika uang kita tuh ya katakanlah 500 miliar gitu ya, amin ya. Katakanlah kita punya uang 500 miliar, kemudian kita percayakan kepada salah satu bank untuk menyimpan uang kita yang segitu banyak. Kan kita bilang begitu pasti, hati-hati ya, awas kalau hilang saya tuntut kamu, kan gitu. Kita ngomong sama bank seperti itu. Kemudian uang kita masuk nih di bank. Ketika uang kita masuk di bank, ini kan uang harus diputar nih. Supaya apa? Supaya menghasilkan. Karena kalau cuma disimpan tidak diputar, maka bank tidak mendapatkan keuntungan gitu. Akhirnya diputar, dikasihlah kepada orang yang meminjam, akhirnya dikasih kepada kreditur. Ada orang butuh modal usaha, minjem di bank, bank ngasih. Ada orang mau beli rumah, tapi nyicil, minjem uang di bank, bank kasih, dan segala macam. Kita bahasakan sebagai kreditur, gitu ya. Bahasanya adalah kreditur, orang yang meminjam uang di bank, gitu kan. Orang yang meminjam uang di bank, kreditur. Nah kemudian, bank ngomong apa sama kreditur? Ya, kan ada akad di sana, ya kan. Ya tapi kurang lebih mengatakan, awas ya, kamu harus kembalikan ini uang semuanya,
dalam tempo yang tertentu ya, dalam tempo tertentu, dalam waktu tertentu. Kalau misalkan tidak kembali, awas ya, saya tarik semua itu, saya tarik rumah yang kamu ini, yang saya tarik itu motor, saya tarik itu mobil dan segala macam, gitu kan. Akhirnya seolah-olah bank ini mencekik si kreditur, ya kan, dan segala macam. Akhirnya kita nyimpen uang kita tapi disandera gitu, kita menyandera. Maka ini yang dinamakan dengan penyanderaan rezeki. Ya, inilah yang dinamakan dengan penyanderaan rezeki. Kita tuh menyandera rezeki kita, ya. Kita menyandera rezeki kita, ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tadi maaf bentar. Iya. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan penyanderaan rezeki. Karena kita tuh kayak menyandera rezeki kita atau menyandera rezekinya orang lain gitu ya, dengan adanya kontrak-kontrak seperti itu gitu. Karena ya memang begitu, hanya kepercayaan yang bisa kita pegang, udah nggak ada yang lain ya, kita udah nggak bisa megang apapun kecuali kepercayaan mereka. Tapi kita ambil kepercayaan mereka dengan cara seperti itu gitu. Kita mencekik mereka, kita mengancam gitu kan, dan segala macam ya. Nah, sehingga ketika kita memberikan rezeki harta kita kepada mereka gitu ya, kepada orang lain gitu ya, kepada bank atau apapun, iman kita kepada mereka tuh 1:1 ya. Dan itu tidak dapat dilipat gandakan ya, 1:1. Ketika kita ngasih uangnya 5 juta, ketika kita menitip uang kita 5 juta, makanya kita nggak bisa berharap kembalinya 10 juta gitu ya. Kalau misalkan berharap kembalinya lebih, maka masuknya sebagai riba gitu kan. Jadi 1:1 ya. Keluar 5 juta akan dapat 5 juta. Itu pun kalau misalkan hakul yakin sama orang itu, ya kan, sama lembaga itu, sama bank itu. Tapi kalau misalkan kita mentoknya di ainul yakin gitu kan, apalagi di ilmu yakin gitu ya, karena banknya tidak terpercaya, kemudian uang kita hilang dan segala macam ya. Jadi iman kita kepada mereka cuma 1:1 ya. Nah, kemudian kenapa persoalan kita tidak selesai-selesai? Ya kan, kita sekarang punya begitu banyak persoalan gitu ya. Mungkin ada yang punya persoalan lamar pekerjaan gak keterima-terima, kemudian hutang gak lunas-lunas, amanah gak lunas-lunas, bahkan piutang kita gak dibayar orang, dan segala macam gitu ya. Kita memiliki segudang persoalan. Nah, kenapa sekarang persoalan kita tuh gak selesai-selesai? Ya, karena Bapak Ibu, bisa jadi yang pertama ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita tuh memiliki begitu banyak perisai, ya. Kita memiliki banyak perisai rezeki. Seperti yang kita pahami ya, bahwa di jurus perisai rezeki, bahwa rezeki akan datang kepada kita ketika kita tuh melepas perisai. Ketika kita memasang perisai, maka rezeki nggak akan datang kepada kita. Ketika rezeki tidak datang kepada kita, bisa jadi kita memiliki banyak perisai. Perisai kita terlalu tebal, Bapak Ibu ya. Itu kemungkinan yang pertama. Silahkan nanti mengulang lagi jurus perisai rezeki. Nah, kemungkinan yang kedua, karena bisa jadi kita menitipkan rezeki kita di perusahaan manusia. Ya, tadi yang saya katakan semua itu adalah perusahaan manusia, Bapak Ibu ya, di bank, di apalah segala macam gitu ya, mau pinjamkan kepada orang lain, kemudian dan segala macam gitu ya. Itu karena bisa jadi kita hanya menitipkan rezeki kita di perusahaan manusia. Karena manusia tidak bisa melipat gandakan, ya. Sudahlah tidak bisa melipat gandakan, bahkan pun juga uang kita tidak bisa kita percayakan penuh kepada mereka sehingga uang itu tiba-tiba hilang. Uang itu gak kembali kepada kita ya, maka wajar. Karena ya itu bisa jadi karena kita menitipkan rezeki kita di perusahaan manusia yang tidak bisa melipat gandakan harta-harta kita, tidak bisa melipat gandakan rezeki kita ya. Lah, terus adakah perusahaan yang dapat melipat gandakan harta kita gitu kan? Ya, kan itu pertanyaan kita ya. Setelah kita bahas tentang prinsip keuangan ketat, kemudian tentang penyanderaan rezeki, emangnya ada, Mas Fikri, sebuah perusahaan yang dapat melipat gandakan harta kita gitu ya? Kalau saya kasih tahu ada, mau nggak ya? Pastinya mau semua ya, pastinya mau semua. Nah, ini dalil dalam sebuah Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 261 tentang perusahaan Allah ya. Bunyinya, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya. Dalam artinya
perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Sebutir benih kemudian menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai, gitu kan. Nah, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji, ya. Dari satu tangkai itu akan muncul 100 biji. Maka dikalikan 700 kali lipat, Bapak Ibu, digandakan 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, ketika tadi saya katakan, Bapak Ibu, ya, ketika sebelumnya yang di sini, ya, iman kita kepada mereka, ya, kepercayaan kita kepada mereka, atau dalam hal ini contohnya bank, gitu ya, itu 1:1, ya. Iman kita kepada mereka, kepercayaan kita kepada mereka adalah 1:1, nggak bisa dilipat gandakan. Tapi kepercayaan kita kepada Allah adalah 1:700, ya. Ketika kita memberikan 1 juta di jalan Allah, gitu ya, ketika kita memberikan 1 juta dalam perusahaan Allah, maka Allah akan memutar, gitu ya, memutar uang kita dan melipat gandakan 700 kali lipat, kurang lebih 700 juta. Ya, 700 juta. Tapi bisa jadi kembalinya juga bukan dalam bentuk uang saja, gitu kan, dalam bentuk kesehatan, kemudian dalam bentuk reward, gitu kan, atau dalam bentuk kesehatan anak, dalam bentuk anak yang soleh, dalam bentuk anak yang hafizoh, kemudian dalam bentuk keharmonisan rumah tangga dan segala macam. Tapi yang jelas adalah dilipat gandakan 700 kali lipat. Pastinya Anda sudah pernah baca, ya, dalil ini, ya kan? Anda pastinya sudah pernah baca tentang dalil ini. Cuma persoalannya bukan sudah pernah baca atau enggak, tapi muncul iman enggak, gitu, ya. Kalau perkara baca mah udah pasti baca, gitu. Udah pasti setiap mungkin ada penceramah, gitu, ada ustadz yang membawakan hadis ini, membawakan dalil ini, membawakan ayat ini, gitu ya. Selalu mengatakan sedekahlah kamu, gitu kan, maka akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Sering kita mendapatkan ayat ini, gitu kan. Tapi persoalannya adalah muncul iman nggak setelah mendapatkan ayat ini kepada kita? Muncul iman nggak setelah kita membaca dan meyakini, gitu ya, dan memahami arti dari ayat ini, gitu, bahwa ketika kita masukin 1, Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat. So, satu-satunya dapat melipat gandakan harta kita itu hanya perusahaan Allah. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Nggak ada yang lain, cuma perusahaan Allah saja. Dan itu perusahaan yang paling keren, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti perusahaan Allah bentuknya apa? Nah, nanti saya bahas di terakhir, ya. Saya akan bahas selanjutnya. Tapi minimal Anda meyakini bahwa perusahaan Allah adalah perusahaan yang paling keren, paling luar biasa, gitu kan. Ketika Anda mau melipat gandakan harta Anda, nggak usah cari tempat lain, gitu ya, nggak usah cari apa, gitu kan. Kalau misalkan kita deposito, gitu kan, ketika kita punya deposito, ya paling berapa sih? Paling mentok mungkin 7% ya per tahun, gitu kan. Ketika kita punya uang 100 juta, ya kan, katakanlah kita punya uang 100 juta, kita deposito tuh, ya, kita deposito 100 juta, 7%-nya berapa sih? Coba tak hitung dulu, ya. 100 juta kali 7%, 7 juta. Iya ya, kan 7% ya 7 juta, ya. Jadi ya paling 7 juta, gitu, kembalinya. Cuma 7%, 7% itu berarti kebalikan malah, ya. Kalau kita ngasih uang deposito itu 100/7. 100/7. Itu kalau perusahaan manusia. Tapi kalau ke perusahaan Allah itu bukan 100/7, tapi 1/700, Bapak Ibu. Masya Allah, ya. Itu gede banget itu, ya. Ya, jadi sekarang yang jadi persoalan adalah kita memunculkan keimanan kita apa enggak, gitu. Nah, ketika kita nyimpen uang di perusahaan manusia, gitu ya. Jika di perusahaan manusia kita nyimpennya di A, itu hanya bisa ngambil di A, gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau di perusahaan Allah, ya, di perusahaan Allah, ketika kita nyimpennya di perusahaan Allah, maka kita bisa mengambil dari arah manapun, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya mungkin kita nggak pernah menyangka bahwa kita bisa dapat dari sini, kita bisa dapat dari sini, gitu kan. Dan itu terjadi sama saya, Bapak Ibu, ya. Saya entah dari mana datang lagi, gitu kan. Saya bisa mengambil itu semua, ya. Jadi kalau di perusahaan manusia nyimpennya di sini, ngambilnya di sini, dan itu pun juga 1/1.
Atau bahkan kalau deposito 100/7 keuntungannya gitu kan. Bukan 100/7 ya, berarti 100/107. 100/107 ya. Itu kalau di perusahaan manusia. Tapi kalau di perusahaan Allah, maka bisa ngambil dari manapun. Nah, cuma perlu dibangun iman. Di perusahaan Allah itu perlu dibangun iman, ilmu yakin, gitu kan? Ilmu yakin. Ketika kita mendengarkan ayat tadi gitu ya, yang saya bacakan tadi, ketika Anda mendengarkan ayatnya, ketika saya bacakan artinya, itu bisa jadi muncul ilmu yakin. Oke, meyakini dalam pikiran, oke, saya yakin perusahaan Allah adalah perusahaan terbaik untuk membuat kehidupan saya jadi jauh lebih baik lagi, gitu kan? Tapi bisa jadi hanya mentoknya di ilmu yakin, tidak sampai kepada ainul yakin, gitu. Tidak sampai kepada ainul yakin. Nah, kita mesti menumbuhkan iman itu, Bapak Ibu ya. Kita mesti ngebangun iman itu, ngebangun iman yang level kedua, yaitu adalah ainul yakin. Kapan kita mendapatkan ainul yakin? Ketika kita mendapatkan testimoni dari orang, gitu kan? Ada orang yang banyak banget lah, gitu kan? Sebenarnya kalau ainul yakin Anda mau cari banyak banget, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang kemudian rajin sedekah, kemudian hidupnya tidak punya persoalan, hidupnya selalu ajaib. Kemudian ketika fokusnya adalah bangun pesantren, gitu kan? Ketika bangun pesantren, maka rezekinya tuh nggak pernah berhenti. Tiba-tiba datang lagi keajaiban, tiba-tiba datang lagi keajaiban bagi mereka, ya kan? Kemudian di Magnet Rezeki ada begitu banyak testimoni-testimoni gitu ya. Ketika Anda membuka channel Telegram Magnet Rezeki, Anda melihat ada begitu banyak testimoni-testimoni, ya kan? Nah, testimoni-testimoni itu adalah ainul yakin untuk Anda. Untuk Anda yang melihat, itu adalah ainul yakin. Tapi bagi siapa yang merasakannya, ya, bagi siapa yang merasakannya, itu adalah hakul yakin. Ketika saya mendapatkan keajaiban dan saya kagum gitu, saya kaget dengan keajaiban dari Allah. Masya Allah, saya dapat begini, gitu kan? Saya dapat ini semua, gitu kan? Itu adalah hakul yakin bagi saya. Bagi orang lain yang melihat keajaiban saya, itu adalah ainul yakin. Nah, bisa jadi selama ini Bapak Ibu, kita tidak membangun ainul yakin kita. Kenapa? Kita tidak mau melihat keajaiban orang lain. Ya kan? Jangankan hakul yakin, ainul yakin pun juga kita tidak mau seperti itu, gitu. Bahkan ilmu yakin pun bisa jadi malah tidak terbangun. Apa ciri ilmu yakin kita terhadap Allah tidak terbangun? Ya, apa ciri ilmu yakin kita terhadap perusahaan Allah ini tidak terbangun? Adalah kita tidak mau sedekah. Itu dia. Ketika kita sedekah, maka pikiran kita adalah seperti kayak misalkan kehilangan uang gitu. Ketika kita beli baju, harganya 200.000, maka ada yang datang kepada kita, gitu kan? Ketika mengeluarkan uang 200.000 untuk beli baju, maka ada yang datang kepada kita. Yang datang itu apa? Yang datang adalah berupa uang. Berupa baju. Berupa baju 200.000 rupiah. Yang jadi persoalan adalah ketika kita sedekah 200.000, kemudian kita ya udah sedekah aja, nggak ada yang kembali gitu. Kemudian kita merasa bahwa kok gitu sih? Kok nggak ada yang kembali sama saya gitu kan? Akhirnya Anda udah nggak mau lagi sedekah, karena pikirannya adalah ketika mengeluarkan untuk sedekah, maka cuma keluar aja, tidak ada yang kembali gitu. Sehingga ilmu yakinnya tidak terbentuk. Ketika ilmu yakinnya tidak terbentuk, tidak terbangun, maka ya wajar Allah nggak ngasih kepada Anda, karena ilmu yakinnya udah nggak bener gitu. Ilmu yakinnya udah tidak terbangun. Kalau ilmu yakinnya udah terbangun ya oke, saya sadar, saya paham, saya yakin bahwa janji Allah di ayat Al-Baqarah 261 tadi pasti benar. 1 diganti 700 kali lipat. Oke, ilmu yakin tuh. Nyampe tuh ilmu yakin kita, nyampe tuh ke sana. Tapi level 2, ainul yakin. Ya, kita ngelihat keajaiban orang, gitu kan. Kita ngelihat keajaiban orang. Terbangun tuh, gitu. Nah, tapi kemudian kita juga nggak mau sedekah. Kita juga nggak mau infakkan harta kita di jalan Allah dan segala macam. Ya wajar kalau kita cuma melihat ainul yakin doang, tapi tidak pernah merasakan hakul yakinnya gitu. Tidak merasakan keajaibannya. Nah, kayak misalkan gini, ada orang yang dia punya apa? Dia punya hutang, Bapak Ibu ya. Kenapa saya masih ngomong hutang bukan amanah? Karena di sini mungkin masih ada yang belum paham apa itu amanah ya. Mungkin masih ada yang belum paham apa itu amanah. Jadi saya pakai bahasa hutang gitu, bahasa yang awam ya, bahasa yang umum. Ada orang yang dia punya hutang 4 miliar rupiah. Dia punya hutang 4 miliar rupiah.
Ya, 4.000 juta berarti kan, 4.000 juta, 4 miliar. Gajinya cuma 4 juta. Kenapa dia dengan gaji 4 juta punya hutang 4 miliar? Ya karena terkait dengan money game. Jadi dia mengumpulkan dana gitu kan dari teman-temannya dan segala macam. Dan dia meyakinkan kepada teman-temannya bahwa ini akan kembali gitu kan. Ini akan kembali dan segala macam. Akhirnya tanam tuh. Ya kan? Tanam uang di money game itu terkumpul 4 miliar, uangnya hilang. Akhirnya si orang ini ya memiliki hutang 4 miliar dengan gaji cuma 4 juta. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu ya, gaji 4 juta, kemudian punya hutang 4 miliar. Butuh berapa tahun baru lunas? Butuh berapa tahun baru lunas Bapak Ibu? 4 miliar itu kan 4.000 juta. Punya hutangnya 4.000, penghasilan 4, berarti 1.000 bulan Bapak Ibu. Lailatul Qadar baru bisa lunas. Ya, butuh 1.000 bulan. 1.000 bulan itu 83 tahun. 83,3333333 tahun. Ya, butuh 83 tahun. Lah, hidup kita aja belum tentu sampai sejauh itu Bapak Ibu ya. Ya, katakanlah misalkan usianya baru 40 tahun ya. Udah 40 tahun berarti masih ada berapa tahun lagi? 83 dikurang 40 berarti 43 tahun lagi, ya kan? 43 tahun diwariskan, hutangnya diwariskan kepada siapa? Kepada anak. Jadi anak selama 43 tahun nanggung hutang bapaknya. Sebanyak 4 juta sebulan. Itu juga kalau 4 juta sebulan dibayar nggak makan ya. Maka Bapak Ibu, kalau mau pakai logika gitu ya, kalau mau pakai logika itu nggak lunas hutangnya. Mau dipikir bagaimana juga nggak lunas hutangnya gitu. 4 miliar dengan gaji 4 juta. Tapi, apa yang dilakukan sama bapak ini? Dia nggak pakai perusahaan manusia. Karena ketika perusahaan manusia 1:1. Tapi perusahaan Allah 1:700. Akhirnya, dengan gaji 4 jutanya itu, gitu ya. Nah ini bisa jadi untuk tips bagi Anda ya. Bagi Anda yang hutang nggak lunas-lunas dan segala macam. Kalau pengen cepat lunas, maka sebagian dari sebagian dari gaji Anda jangan bayar hutang semua gitu. Tapi sisihkan di perusahaan Allah. Jadi jangan cuma ngasih ke perusahaan manusia, kan Anda punya hutang di perusahaan manusia. Jangan cuma ngasih ke perusahaan manusia saja, tapi ngasih juga ke perusahaan Allah. Dan itu yang terjadi pada bapak ini. Dia ngasih sebagian ke perusahaan Allah gitu kan. Dirawat itu sahamnya gitu ya, dirawat sahamnya di perusahaan Allah gitu kan, dirawat kemudian dipupuk terus setiap bulan, ngasih lagi, alhamdulillah 2 tahun selesai. 2 tahun selesai Bapak Ibu, Masya Allah, 4 miliar ya, karena gitu Allah melipat gandakan. Nah itu yang terjadi, yang akan menciptakan hakul yakin gitu. Nah mungkin juga Anda pernah mendapatkan itu gitu kan, bahkan bisa jadi Anda pernah merasakannya. Coba saya pengen tahu ya. Coba tuliskan di kolom komentar ya. Siapa yang pernah merasakan keajaiban dari menafkahkan harta di jalan Allah, apapun ya. Harta di jalan Allah itu apapun ya. Pokoknya memberikan fisabilillah, memberikan harta kita di jalan Allah. Kemudian mendapatkan keajaiban setelah itu. Coba tulis di kolom komentar Anda ya. Kalau pernah bilang pernah, kalau belum pernah bilang belum pernah ya. Coba saya pengen tahu, apakah udah ada yang pernah mendapatkan hal itu gitu ya? Udah pernah mendapatkan keajaiban itu ya? Coba tuliskan di kolom komentar bagi Anda yang sudah pernah mendapatkan hal yang sama ya. Mendapatkan keajaiban itu. Saya sambil ngecek dulu suara saya masih bagus kan ya? Bagi Anda yang sudah mendapatkan hal yang sama ya. Jadi ketika Anda ya katakanlah bersedekah gitu ya. Ketika Anda bersedekah, kemudian tiba-tiba datang keajaiban gitu. Ketika Anda sudah bersedekah dan segala macam. Nah, tuh kan. Pernah gitu kan. Udah pernah semua. Nah, ini ada yang belum pernah nih. Ya, tinggal kalau belum pernah. Nah, bagi yang belum pernah ini, ya kan, berarti belum dapatkan hakul yakinnya. Sedangkan yang sudah mengatakan udah, berarti sudah mendapatkan hakul yakinnya. Nah, apalagi yang ini. Gitu. Sering gitu kan. Berarti udah sering mendapatkan hakul yakin. Nah, ini tak pasti pernah ketak. Tak pasti pernah ketak ya. Jadi orang Malaysia pasti ini kan, kawan kita daripada Malaysia ya. Tak pasti pernah ketak. Jadi nggak yakin pernah atau tidak ya. Pernah ketak. Saya ini tak yakin lah. Saya ini tak sedar. Tak sedar pernah ketak ya. Jadi nggak berarti belum mendapatkan hakul yakinnya. Nah, bagi yang sudah pernah mendapatkannya ya, pernah dan bahkan sering berarti sudah mendapatkan hakul yakinnya.
Pernah dok, cuma pegang 200.000. Semua dikasih ke adik-adik panti. 2 hari kemudian dapat 500 juta. Allahu Akbar. Masya Allah, 500 juta. Masya Allah. Ini siapa yang komentar ya? Soalnya yang ini nggak kelihatan. Di tempat saya nggak kelihatan. Saya penasaran nih, siapa yang dapat 500 juta nih? Dengan ini hakul yakin banget Bapak Ibu, bagi yang komen hakul yakin banget, dan bagi kita mestinya menjadi ainul yakin bagi kita gitu ya. Ainul yakin itu kan melihat ya. Jadi ilmu yakin mempercayai dalam pikiran. Ainul yakin itu adalah melihat keajaiban. Hakul yakin adalah merasakan keajaiban. Teruji ya, teruji. Nah, saya juga merasakan hal yang sama. Suatu ketika Bapak Ibu ya, suatu ketika saya tuh pernah habis uang. Saya lagi nganter istri gitu ya. Saya lagi nganter istri pergi ke tempat prakteknya. Kemudian saya tanya, "Mi, masih punya uang nggak?" Terus dibilang nggak punya uang. Wih, masa udah nggak ada uang? Udah nggak ada gitu kan. Pas saya lihat di dompet saya sisa 12.000 rupiah gitu kan. Sisa 12.000 rupiah. Dan itu awal bulan Bapak Ibu. Masih tanggal 10. Bayangin ya, tanggal 10 ini masih awal bulan, uang saya sisa 12.000 rupiah. Jadi manajemen keuangan saya lagi nggak bagus lah saat itu. Kemudian setelah itu saya pulang tuh ke rumah. Kejadiannya tanggal 10 jam 5 sore. Saya pulang, saya lagi naik motor gitu kan. Saya mikir, gimana ya caranya? Gimana caranya saya hidup dengan 12.000 sampai akhir bulan gitu. Lah kalau mau pakai logika Bapak Ibu, gimana caranya? Gimana caranya saya hidup masih 20 hari lagi dengan 12.000? Kalau sehari 1.000 rupiah aja udah untuk makan berdua gitu ya. Kira-kira makan apa yang sehari 1.000 rupiah? Telur aja nggak nyampe Bapak Ibu. Telur aja sekarang 1.000 lebih gitu kan. 5.003 sekarang. 5.000 rupiah 3. 1.000 dapat apa sehari? Kalau sehari 1.000 rupiah, maka 12.000 itu bertahan 12 hari. Nyampe 20 hari pun juga enggak. Gitu. Saya mikir, kalau mau pakai logika nggak hidup saya. Nggak hidup saya dengan 12.000 sampai 20 hari. Saya mikir, saking kerasnya saya mikir gitu ya. Kepala saya nggak nyaman gitu kan. Takutnya pas kepala saya nggak nyaman gitu, kayak berkunang-kunang gitu. Saya lagi naik motor kan, takutnya jatuh kecelakaan. Saya minggir gitu kan. Saya minggir ke ke pinggir jalan. Kemudian pas di pinggir jalan, di depan saya itu ada seorang pemulung gitu ya. Ada orang yang suka ngambil barang dari tempat sampah gitu kan, ngambil barang-barang yang kira-kira masih berguna, pemulung gitu. Kemudian dia lagi ngelus-ngelus perutnya. Wah, kayaknya lagi lapar nih gitu kan. Saya pengen sih sedekah. Tapi berapa ya? Uang saya cuma 12.000 gitu kan. Saya mikir gitu, mau sedekah berapa saya gitu kan. Justru dalam kondisi saat ini saya mesti disedekahin. Tapi bismillah gitu kan. Saya pengen melipat gandakan uang saya di perusahaan Allah gitu kan. Saya pengen melipat gandakan uang saya di perusahaan Allah gitu. Nah, cuma mau izin Bapak Ibu ya, ini bukan maksudnya ria atau bagaimana, tapi saya ingin memberitahu kepada Anda bagaimana cara rezeki itu bekerja itu seperti apa. Akhirnya saya keluarin setengahnya gitu. Saya keluarin setengahnya. Bu, mohon maaf cuma ini yang saya bisa gitu kan. Mudah-mudahan bisa buat makan ya gitu kan. 6.000 rupiah. Terima kasih Pak, ya Allah mudah-mudahan rezeki Bapak lancar. Didoain rezeki Bapak Ibu. Ya kan memang saya butuh rezeki saat itu ya kan. Saya butuh rezeki, saya sedekah, didoain rezeki jam 5 sore. Kemudian keajaiban muncul 2 jam setelahnya. Ya, keajaiban muncul 2 jam setelahnya. Apa yang terjadi? 2 jam berikutnya, jam 7 malam, tiba-tiba saya mendapat transfer sebesar 11 juta rupiah. Masya Allah. Dahsyat banget Bapak Ibu. Dan itu menjadi hakul yakin bagi saya. Dan betul saja gitu kan. Ini yang mestinya saya pelihara, keyakinan ini gitu, hakul yakin ini. Nah sekarang Bapak Ibu, sering kali ini kan dibilang pernah sering gitu kan. Kemudian wow keren, mana lagi pernah gitu ya, dan segala macam. Dan semua yang komentar pernah gitu ya. Tinggal tugasnya adalah merawat hakul yakin kita di perusahaan Allah ini. Ya, merawat hakul yakin kita di perusahaan Allah ini. Mungkin Anda ada yang bertanya, Mas Fikri, emang boleh ya sedekah mengharapkan balasan? Bukannya nggak boleh.
Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kalau Anda bertanya boleh, jawabannya boleh. Kalau nggak boleh, untuk apa Allah menampilkan Al-Baqarah ayat 261 yang tadi saya bacakan? Ya. Allah menampilkan ayat itu supaya menjadi ilmu yakin buat kita. Ya. Jadi Al-Baqarah ayat 261 yang tadi, yang saya katakan tadi, yang saya bacakan ayatnya, Allah letakkan di Al-Baqarah itu, Allah letakkan ayat itu di dalam Al-Quran untuk menjadi ilmu yakin buat kita. Ketika menjadi ilmu yakin buat kita, itu menjadi motivasi buat kita. Boleh nggak? Ya boleh. Itu fungsinya ayat itu gitu. Ketika nanam satu, kemudian berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Gitu kan? Kemudian yang ilmu yakin itu, yang kemudian akan menjadikan ainul yakin buat kita. Ketika melihat ada begitu banyak orang yang terselamatkan hidupnya karena sedekah, terselamatkan hidupnya karena bangun pesantren, terselamatkan hidupnya karena menyelamatkan masjid, dan segala macam. Itu menjadi ainul yakin buat kita. Dan itu semua ilmu yakin, ainul yakin akan menjadi hakul yakin bagi kita ketika kita mempraktekkan. Jadi boleh, gitu kan. Tentu saja ketika Anda berbicara tentang level yang tertinggi adalah ridho. Bukan mencari balasan. Ya, kalau level tertingginya, tapi mencari ridhonya Allah ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain dan segala macam. Ya, tapi kalau berbicara boleh, ya boleh. Untuk itulah Al-Baqarah 261 itu diturunkan dan diletakkan di dalam Al-Quran untuk menjadi ilmu yakin buat kita. Ya, nah di perasaan Allah sehingga tidak ada penyanderaan rezeki, Bapak Ibu, yang melainkan perelaan rezeki. Ketika kita memberikan harta kita di jalan Allah, katakanlah sedekah tadi gitu ya. Ketika kita sedekah kan kita nggak pernah bilang ya kepada orang yang di depan kita, awas ya, uang yang saya kasih ini harus menjadi 700 kali lipat. Oh, kita nggak pernah bilang begitu ya kan? Kita nggak, jangankan bilang ya kan? Bersikeras seperti itu pun tidak gitu. Bersikeras seperti itu pun tidak gitu. Kita cuma berharap kepada Allah. Ketika kita memberikan, maka berharap bahwa Allah ngasih 700 kali lipat itu. Kapan, di mana, dan dari mana urusan Allah. Ya, kapan, di mana, dan dari mana itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sehingga ketika kita melepaskan harta kita di jalan Allah, maka yang terjadi adalah bukan penyanderaan rezeki, tapi perelaan rezeki. Nah itu dia. Jadi tidak ada kezoliman di sana. Di penyanderaan rezeki ada begitu banyak kezoliman yang terjadi. Akhirnya putus hubungan, saling gugat menggugat, masuk ke pengadilan dan segala macam. Tapi di perelaan rezeki tidak terjadi hal seperti itu. Ya, nah tinggal sekarang bagaimana caranya kita merawat dan mempraktekkan hakul yakinnya kita. Ya, kalau kita udah mendapatkan hakul yakinnya, mendapatkan bukti nyatanya, mendapatkan keajaibannya, tinggal bagaimana caranya kita meyakini bahwa itulah pola hidup kita gitu. Itu pola hidup kita gitu ya, mendapatkan hakul yakin di perusahaannya Allah. Nah, maka apa sih bentuk perusahaan Allah? Bentuk perusahaan Allah adalah pertama masjid, musola, tempat ibadah dan segala macam ya. Kemudian apalagi pesantren atau sekolah-sekolah Islam yang di sana diajarkan tentang Allah, diajarkan tentang Rasulullah, diajarkan tentang Islam dan segala macam ya. Pesantren-pesantren adalah bentuk perusahaan Allah ya. Kemudian apalagi di lembaga sosial ya, apapun lembaga sosialnya ya, itulah perusahaan Allah. Nah, tapi dari bentuk perusahaan Allah ini ada ciri ya, ada ciri-cirinya. Jadi bentuknya ada nih. Kalau bentuknya ada tapi ternyata ciri-cirinya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, berarti bukan perusahaan Allah. Apa ciri-cirinya atau syaratnya? Yang pertama adalah non-profit, ya, non-profit. Jadi tidak mencari keuntungan. Ya, lembaga itu tidak mencari keuntungan gitu. Masjid itu tidak mencari keuntungan. Pesantren itu tidak mencari keuntungan. Itulah non-profit. Jadi ketika ada lembaga profit gitu ya, yayasan profit yang kemudian menciptakan ketika kita naruh uang kita di sana, simpan uang kita di sana, kemudian diputar untuk menciptakan keuntungan, maka itu profit namanya. Itu bukan perusahaan Allah. Ya, bukan perusahaan Allah. Itu ciri yang pertama, non-profit. Yang kedua, dan ini yang penting, walaupun non-profit, tapi ciri yang kedua tidak terpenuhi, maka itu bukan perusahaan Allah. Ya, walaupun dia non-profit, tapi ciri yang kedua tidak terpenuhi, maka itu bukan perusahaan Allah. Apa ciri yang kedua? Ciri yang kedua adalah yang ditegakkan di dalamnya adalah nilai-nilai Allah. Ada begitu banyak lembaga-lembaga sosial
yang non-profit. Tapi yang ditegakkan bukan nilai-nilai Allah, gitu ya. Nilai, ya sebagian ada gitu kan, sebagian kayak nilai kemanusiaan, nilai kepedulian gitu kan. Tapi tidak menegakkan kalimat-kalimat Allah. Ya, Anda paham maksud saya kan? Ya, Anda paham maksud saya kan? Kayak misalkan sedekah tapi kemudian untuk menjual agama gitu kan? Bukan. Maksudnya ada lembaga yang kemudian ketika ada lembaga yang kemudian malah gimana saya bahasakannya ya? Ya pokoknya begitu deh. Pokoknya harus ditegakkan adalah nilai-nilai Allah dalam lembaga itu. Gitu kan? Yang ditegakkan adalah nilai-nilai Allah dalam lembaga itu, ya. Pokoknya tidak dipakai untuk kemungkaran. Pokoknya itu, ya. Uang kita tidak dipakai untuk kemungkaran Allah. Walaupun lembaga umum gitu ya. Walaupun lembaga umum, lembaga sosial umum, selama dipakai untuk kebaikan, tidak dipakai untuk kemungkaran terhadap Allah, maka itulah perusahaan Allah. Tapi kalau dipakai untuk kemungkaran Allah, maka itu bukan perusahaan Allah, ya. Maka itu Bapak Ibu bentuk dan ciri-ciri perusahaan Allah. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan gitu ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang harta, uang, rezeki gitu kan, duit gitu kan. Karena Islam mencakup semua aspek kehidupan kita, ya, termasuk harta kita. Jadi makanya kenapa tadi pagi tadi di awal gitu ya, saya bilang kok ngomongin duit sih? Kok ngomongin rezeki? Kok ngomongin harta sih? Kok ngomongin uang? Ya memang karena Islam itu mencakup semua aspek kehidupan kita termasuk harta kita. So, berharap penuh pada Allah hanya akan menghasilkan pertolongan dan keajaiban bagi hidup kita. Ya. Tinggal Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya ya? Sekarang tinggal bagaimana caranya supaya kita merawat hakul yakin kita. Atau bahkan ketika kita melihat gitu ya, ada begitu banyak keajaiban yang terjadi. Ya, melihat keajaiban sedekah, melihat keajaiban orang-orang yang hidup dengan menyantuni pesantren dan segala macam. Kemudian hidupnya ajaib. Ya kan? Kemudian tinggal praktek aja supaya mendapatkan hakul yakinnya. Bisa jadi ketika kita belum mendapatkan keajaiban itu, belum mendapatkan hakul yakinnya, belum mendapatkan bukti keajaibannya karena kita belum mempraktekkan. Kita baru melihat keajaiban orang lain, belum mempraktekkan untuk mendapatkan keajaiban bagi diri kita sendiri. So, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah betul-betul kita tidak menyimpan uang kita di perusahaan manusia? Silahkan aja, sah-sah saja ketika Anda menyimpan uang Anda di bank, menyimpan uang Anda di GoPay, uang elektronik gitu ya, di e-money, di kartu e-tol gitu ya. Silahkan aja ya, tapi bukan untuk melipat gandakan rezeki kita. Ketika Anda mau melipat gandakan rezeki Anda, ya, semua persoalan Anda selesai, semua ya termasuk penyakit yang lama nggak sembuh-sembuh gitu kan, kemudian anak yang nggak sholat, suami yang nggak bagus, istri yang suka ngomel-ngomel gitu kan, kemudian pasangan yang selingkuh gitu kan, atau apalah gitu kan. Anda mau mendapatkan solusi dari semua persoalan itu. Bisa jadi selama ini kita belum berinvestasi di perusahaan Allah. Bisa jadi selama ini karena kita belum paham ternyata sedekah itu ya, berinvestasi di perusahaan Allah ternyata membuka jalan solusi dari sekian banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita taunya ketika sedekah maka yang kembali adalah uang. Ketika sedekah yang kembali uang. Belum tentu gitu doang gitu. Uang nggak bisa bikin suami kita menjadi orang baik. Uang nggak bisa bikin istri kita menjadi istri yang soleha. Uang nggak bisa bikin anak kita yang awalnya nggak rajin sholat bisa rajin sholat. Uang nggak bisa bikin kita terhindar dari bencana. Uang nggak bisa membuat kita tidak mendapatkan azab di dunia ini. Uang nggak bisa membuat apalagi. Uang nggak bisa membuat hubungan kita antara kita dengan orang tua kita bisa jauh lebih baik lagi. Selesai. Kembali seperti sedia kala, saling mengasihi, saling mencintai. Tidak bisa, uang tidak bisa memberikan itu semua. Tapi ketika uang Anda dititipkan di perusahaan Allah, maka insya Allah itu semua akan kembali kepada Anda berupa selesainya semua persoalan Anda. Selama ini mungkin kita nggak meyakini itu aja. Selama ini kita nggak percaya aja. Selama ini kita nggak yakin bahwa itu sedekah gitu ya, bisa membuka jalan.
terhadap persoalan-persoalan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Memang betul uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Karena nggak ada gitu. Kita mau nyari kebahagiaan di mana? Di minimarket? Nggak ada. Di Alfamidi? Nggak ada. Kita datang ke Indomaret, beli kebahagiaan, nggak bisa. Karena bukan di sana tempat kita membeli kebahagiaan. Bisa nggak kita membeli kebahagiaan? Bisa. Ketika kita menginvestasikan uang kita di perusahaan Allah, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Bisa jadi yang datang bukan uang, tapi terhadap semua persoalan kita muncul solusi. So, berharap pada Allah hanya akan menghasilkan pertolongan. Ya, jadi berharap aja gitu. Boleh nggak sih berharap? Boleh. Karena siapa tahu juga ketika kita sedekah, berinvestasi di perusahaan Allah, kemudian kita dapat anak. Ada yang anak udah nikah 10 tahun belum dapat anak, 15 tahun belum dapat anak. Atau bahkan usia 40 tahun belum dapat jodoh. Bisa jadi selama ini kita belum mau berinvestasi di jalan Allah. Bisa jadi selama ini kita belum mau berinvestasi, buka saham kita di perusahaan Allah. So, Bapak Ibu, materi malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadikan Anda memiliki ilmu yakin yang lebih kuat, bahkan ainul yakin yang lebih kuat terhadap perusahaan Allah. Ketika Anda mau selesai persoalan Anda, nggak usah dicari yang lain, Bapak Ibu. Ya, coba aja kita tanam saham kita berapa? Oh, mungkin saham kita di perusahaan Allah belum banyak, wajar persoalan kita nggak selesai-selesai. Oh, mungkin saham kita di perusahaan Allah belum banyak, wajar kalau begitu banyak persoalan gitu. Jadi kalau misalkan mau selesai persoalan, yuk perbanyak saham kita di perusahaan Allah. Tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, kalau mau selesai persoalan, perbanyak saham kita di perusahaan Allah. Gitu ya. Coba tulis begitu ya. Kalau mau selesai persoalan, maka perbanyak saham kita di perusahaan Allah. Maka Bapak Ibu, saya doakan ketika Anda yakin, betul-betul yakin dengan perusahaan Allah, bahwa Allah akan selesaikan semua persoalan Anda ketika Anda memperbanyak saham Anda di perusahaan Allah, di masjid, di musola, di pesantren, di lembaga sosial, di kegiatan-kegiatan amal, di kegiatan berbagi, ya. Termasuk juga di Magnet Rezeki kita punya kegiatan sosial namanya Magnet Rezeki Box, ya, MR Box. Itu adalah perusahaan Allah, Bapak Ibu, ya. Itu adalah perusahaan Allah. Ketika Anda mensedekahkan harta Anda di MR Box, kemudian Magnet Rezeki saat ini sedang buka wakaf pesantren Khairul Razikin, kemudian Anda buka satu kafling wakaf, gitu kan, satu kafling wakaf 1 meter persegi harganya 3 juta. Itu adalah perusahaan Allah, gitu ya. Bisa nggak Anda ketika Anda mau punya tanah, Bapak Ibu, nggak usah mikirin tanah dulu deh. Ketika Anda pengen punya tanah nih, mungkin Anda punya impian untuk memiliki tanah kafling, gitu kan. Nggak usah beli tanah kafling dulu. Bisa nggak Anda beli tanah wakaf di pesantren yang sedang dibangun? Kayak contohnya pesantren Khairul Razikin gitu ya. Ketika di pesantren Khairul Razikin sekarang lagi ngebuka siapa yang mau wakaf 3 juta per 1 meter persegi. Oh, murah banget Bapak Ibu. Dengan harga 3 juta kita bisa punya kafling di perusahaan Allah. Mungkin tanahnya nggak kita pakai. Toh juga kalau kita beli tanah kafling juga belum tentu langsung kita pakai kan? Ya kan? Ketika kita beli, kan sekarang ada begitu banyak lahan-lahan kafling tanah gitu kan, untuk jadi untuk jadi ruko atau jadi rumah. Ketika kita beli sekarang pun juga belum tentu kita langsung pakai kan. Nggak usah dulu beli di situ deh. Beli dulu tanah wakaf 3 juta 1 meter persegi. Maka insya Allah Bapak Ibu, jangankan tanah Bapak Ibu, rumah pun Anda dapat, mobil pun Anda dapat, dan segala macam. Bismillah, biiznillah, insya Allah ya. Ketika kita berharap penuh kepada Allah, Allah meridhoi kita terhadap wakaf kita, terhadap saham kita di perusahaan Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada hidup kita berupa semua solusi dari persoalan hidup kita selesai. Allah yang selesaikan. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Itu dia ya. Perbanyak saham kita di perusahaan Allah ya. Jadikan status Bapak Ibu ya.
Jadikan status di Facebook ya, dimanapun gitu ya, di WhatsApp dan lain-lain ya. Kalau mau selesai persoalan, maka perbanyak saham kita di perusahaan Allah. Ya nanti kan bertanya tuh, saham apa gitu. Baru Anda kasih tahu, oh ternyata saham kita itu di perusahaan Allah tuh ya masjid, pesantren dan segala macam ya. Oke, terima kasih bagi yang menuliskan ya, menuliskan. Semoga Anda yang menuliskan mendapatkan saham terbesar di perusahaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita saya mau, kalau misalnya ada nggak ya? Ada yang mau bertanya nggak nih? Coba di sini saya tanya. Nah, nih. Kemarin ngasih 4 ringgit. 4 ringgit itu kali aja. 1 ringgit itu 3.000 lah. 4 ringgit berarti 12.000. Hari ini dapat 1,2 juta rupiah Bapak Ibu, ya, 100 ringgit Malaysia, ya. Jadi ngasih 4 ringgit dapatnya hari ini, kemarin ngasih 4, sekarang dapatnya 100. Masya Allah. Ya, dahsyat ini dari kawan kita di Malaysia nih, ya, Masya Allah. Ya, jadi, nah ini menjadi ainul yakin buat kita. Tinggal ainul yakin kita diuji kebenarannya, ya, diuji kebenarannya dengan cara kita yang praktek untuk mendapatkan hakul yakinnya kita, ya. Oke, ya. Kemudian, kalau banyak nggak senang juga mengikhlaskan gimana tuh? Kalau banyak yang nggak senang mengikhlaskan ya itu urusan mereka ya. Itu urusan mereka ya. Yang penting kitanya dulu ya. Kita dulu yang mesti mengikhlaskan. Dokter mau nanya nih, kalau sama keluarga sedekah apakah lebih baik? Sebab mereka memerlukan. Iya. Jadi jadi gini. Sedekah kepada keluarga itu pahalanya 2. Ya, sedekah sama keluarga itu pahalanya 2. Yang pertama pahala sedekah. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Oke? Sedangkan sedekah kepada anak yatim loh ya, ini mulia. Anak yatim itu anak mulia. Sedekah kepada anak yatim itu sedekah yang mulia. Tapi ternyata bahkan sedekah kepada anak yatim itu tidak lebih mulia ketimbang sedekah kepada keluarga. Kok kayak gitu? Karena ketika kita sedekah kepada anak yatim, pahalanya 1. Ini mulia, tapi pahalanya 1. Yaitu apa? Pahala sedekah. Tentu saja pahala sedekahnya jauh lebih besar daripada pahala sedekah yang sejenisnya ya. Karena pahala sedekah anak yatim itu mulia gitu kan. Tapi ini ada yang jauh lebih mulia daripada sedekah kepada anak yatim, yaitu adalah kepada keluarga. Ya. Nah, jadi jangan kemudian Anda sibuknya sedekah ke tempat lain, tapi ternyata ada keluarga Anda yang kelaparan. Ada kakak Anda atau adik Anda yang bahkan nggak bisa makan gitu. Ya, jadi lebih baik sedekah kepada keluarga, atau mungkin bukan kepada keluarga kandung ya, tapi kepada sepupu Anda, keponakan Anda dan segala macam, itu lebih utama ya. Kalau kita tidak harap, bukankah itu namanya LOP? Kalau kita tidak harap, LOP itu harap. Ketika kita berharap itulah LOP ya. Ketika kita berharap itulah LOP. Ketika kita tidak memiliki harapan, nah itu yang bukan LOP ya. Dokter, saya nggak meminjamkan uang tapi ditipu langsung sama orang yang saya kenal. Sama ya, itu perusahaan manusia. Ketika kita menitipkan uang kita, ya kan sama, menitipkan. Ketika kita ditipu sama orang terkait dengan uang kita nggak kembali ya, hukumnya sama. Ketika kita mengeluarkan uang, maka uang itu hakikatnya bukan lagi uang kita gitu. Apa yang kita lakukan? Ya udah merelakan, udah nggak ada yang lain. Kalau kita butuh maksudnya gimana? Kayam. Mohon maaf, mungkin Anda bisa, bagi yang komen ini ya, mungkin Anda bisa tuliskan lagi ya. Mungkin Anda bisa tuliskan lagi, saya nggak paham maksudnya seperti apa. Kemudian, mana nih? Pak, kalau saya bantu uang per bulan ke saudara saya di pesantren, apakah itu sedekah juga namanya? Soalnya orang tuanya belum bisa biayai sepenuhnya. Nah, itu tadi yang saya bahas di awal tadi ya. Sedekah kepada keluarga, itu lebih sedekah kepada keluarga itu pahalanya 2 daripada sedekah kepada yang bukan keluarga. Jadi termasuk sedekah juga ya. Ya silakan aja. Kiranya kita bersedekah tapi niat untuk kedua arwah orang tua kita, apa kita pun dapat sebahagian? Tentu saja dapat. Jadi pahala buat kita dapat, pahala sedekah buat orang tua pun dapat. Ya, saya pun juga begitu. Ya, ketika contoh misalkan gini. Kan Allah tuh nggak, sebenarnya gini, Allah tuh nggak menilai banyaknya Bapak Ibu, tapi Allah menilai ikhlasnya. Allah nggak menilai banyaknya, tapi Allah menilai ikhlasnya kita. Ciri kita nggak ikhlas dalam sedekah adalah kita tungguin
Mana nih balasannya Allah? Kapan nih balasannya Allah? Memang Allah janji satu dibalas 700 kali. Tapi kan tadi saya bahas ya, kapan, di mana, dan dari mana uang itu balasan Allah datang. Ya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ketika kita sedekah dan kita tungguin betul-betul mana nih janji Allah, nah bisa jadi itu tidak ikhlas. Ya, jadi Allah nggak nilai banyaknya, tapi Allah nilai ikhlasnya kita. Nah, ketika misalkan Anda bisa sedekah 100.000 misalkan, Anda sedekah 100.000 ke kotak celengan di masjid misalkan, ke kotak amal di masjid. Coba aja, Anda niatkan setengahnya untuk Anda, setengahnya untuk orang tua Anda. Jadi 50.000 untuk Anda, 50.000 untuk sebut namanya, gitu kan? Sebut namanya untuk ini, untuk ini, gitu kan? Atau bahkan dipotong-potong kecil-kecil pun nggak apa-apa. Kayak misalkan saya sedekah 100.000 gitu kan, 10.000 untuk Fikri Rifah Hamdi, 10.000 untuk Indah Rosida, 10.000 untuk Hisham Gifari Hamdi, 10.000 untuk Hanum Sofia Hamdi, 10.000 buat nama orang tua saya sebutin dua-duanya gitu kan. Kemudian nama mertua saya dua-duanya sebutin aja nggak apa-apa gitu kan. Semuanya dapat pahalanya jadinya gitu. Jadi pahalanya dapat semua ya. Jadi Allah nggak nilai kecilnya amal ibadah kita, kecilnya sedekah kita, tapi menilai keikhlasan kita. Ada lagi nggak yang bertanya? Oke ya, tidak ada lagi yang bertanya ya. Berarti udah paham semuanya ya, udah paham semuanya dengan ilmu saham kita pada malam hari ini ya. Jadi malam hari ini kita berbicara tentang saham Bapak Ibu ya. Kita ngomongin tentang saham ya, Masya Allah. Ini Magnet Rezeki ngomongin saham. Saham di mana? Saham di perusahaan Allah. Ya, kalau mau selesai semua persoalan, perbanyak saham kita di perusahaan Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah 1 jam 30 menit ya. Oh, ada lagi nih. Lebih utama yang mana? Orang tua punya amanah, saya ingin membantunya melunasinya, atau investasi di perusahaan Allah. Nah, itu tadi. Ketika kita bersedekah kepada keluarga, ya kan, ketika orang tua nih punya amanah nih gitu kan, kita pengen membantu ya, niatnya sedekah gitu. Dan itu juga perusahaan Allah. Itu juga perusahaan Allah. Sedekah kemanapun ya, sedekah kemanapun itu perusahaan Allah sebenarnya. Jadi ketika orang tua kita punya ketika orang tua kita punya amanah ya, kalau bagi yang belum tahu ya, di Magnet Rezeki nggak ada namanya hutang, adanya amanah ya. Jadi sebenarnya Anda nggak punya utang, yang Anda punya adalah amanah. Jadi ganti, hutang itu energinya rendah, amanah energinya tinggi. Hutang itu energinya ingin kabur, amanah energinya adalah ingin menyelesaikan. Jadi ganti, Anda tuh nggak punya hutang, tapi Anda punyanya amanah gitu ya. Walaupun penjelasannya lebih panjang lagi sebenarnya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika orang tua punya amanah gitu kan, Anda membantu, itu sedekah kepada keluarga yang pahalanya dapat 2, dan itu perusahaan Allah gitu. Tetap perusahaan Allah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Bersedekah tanpa niat, adakah dikira saham? Gini, maksud saya saham itu tadi gini ya. Maksud saya saham itu pahala sedekah. Jadi yang saya maksud tadi dengan memperbanyak saham kita di perusahaan Allah adalah memperbanyak pahala sedekah kita di jalan Allah, memperbanyak pahala sedekah kita di masjid-masjid, memperbanyak pahala kita dengan cara sedekah, pokoknya itu yang maksudnya saham. Nah, tapi kalau bersedekah tanpa niat, nggak mungkin juga sih. Karena gini, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Jadi kita nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa niat sebenarnya, nggak mungkin. Ketika kita langsung ngasih aja, pasti ada niat kenapa kita ngasih gitu, ya pasti ada niat. Jadi kalau bersedekah tanpa niat tuh saya nggak paham maksudnya yang Anda maksud tuh seperti apa ya, bersedekah tanpa niat. Tapi pasti jangankan bersedekah, kita melakukan apapun pasti ada niatnya. Pasti karena niat melakukan. Kalau kita nggak niat, kita nggak akan melakukan itu gitu ya. Jadi tolong diperjelas ya, maksudnya sedekah tanpa niat tuh tanpa niat apa? Kalau kita memberikan tumpangan rumah untuk keluarga yang butuh rumah, apakah itu juga termasuk sedekah? Iya. Kita niatkan sedekah, maka itu sedekah.
ya. Jangankan ngasih tumpangan rumah kepada keluarga yang butuh, ya. Kepada para suami yang ngebeliin baju buat istri, itu adalah sedekah, ya. Ya, itu juga sedekah. Ngajak jalan-jalan pasangan, itu juga sedekah. Ngebeliin baju anak, itu juga sedekah. Yang penting Anda niatkan sedekah, gitu. Yang penting Anda niatkan sedekah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dokter, kalau amanah puasa tak terbayar itu gimana hukumnya? Ya pasti dibayar sih, kan wajib. Ya pasti dibayar. Kalau enggak fidyah, ya. Kalau enggak sanggup membayar ya fidyah. Ya, memberikan makan kepada orang-orang yang nggak mampu, ya. Jadi amanah puasa yang wajib dibayar. Kalau nggak bisa dibayar dengan puasa, bayar dengan fidyah, ya. Dok, kalau sedekah sama infak mungkin ya, infak sama, sedekah, infak di majelis ilmu gitu kan, infak di pesantren sama, ya. Sedekah itu umum, ya. Infak dan sedekah gitu kan, sama. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Alhamdulillah terjawab sudah semua ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin selesai persoalan Anda, perbanyak saham Anda, perbanyak pahala sedekah Anda ya. Saham sama dengan pahala sedekah. Jadi perbanyak saham Anda di perusahaan Allah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya, sama-sama kita besarkan perusahaan Allah. Coba Anda lihat di lingkungan Anda, apa perusahaan Allah yang kira-kira Anda bisa tanam saham di sana ya. Mungkin keluarga yang butuh, mungkin orang tua yang butuh, keluarga yang butuh, kemudian ada masjid, ada musola, ada panti asuhan, ada yayasan, ada anak yatim, ada pesantren gitu kan, dan segala macam ya. Itulah perusahaan Allah ya. Silakan Anda perbanyak saham Anda di perusahaan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, ketika kita memperbanyak saham kita di perusahaan Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita berlimpah ruah, melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, insya Allah, biiznillah. Baik Bapak Ibu ya, kita akhiri ya kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fikri Hamdi undur diri Bapak Ibu, sampai jumpa di kajian selanjutnya. Kita akhiri sekian. Aku qali hadza fastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.